Pemirsa, dengan topik wajah baru pimpinan DPRD Makassar. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami di Dialog Interaktif 3681002. Kita lanjut Pak Yunus. Saat ini bagaimana kesiapan DPRD Makassar untuk pembahasan APBD pokok 2020? Ya, terima kasih. Saya kira itulah merupakan kerjaan awal nanti ini daripada anggota DPR yang baru, khususnya yang telah menduduki di badan anggaran, karena tidak semuanya itu anggota DPR duduk sebagai badan anggaran, hanya berjumlah 25 orang. Jadi setiap fraksi tentu kan mengutus anggotanya untuk membahas beranggaran, dan insya Allah saya kira teman-teman yang duduk di Banggar itulah yang ditunggu-tunggu untuk sekarang ini. Jadi sisa kita ini menunggu dari eksekutif, dalam hal ini pemerintah kota. Kalau sudah siap untuk diserahkan kepada kami di DPRD, tentu lebih cepat lebih bagus, supaya apa yang menjadi tadi tantangan daripada Pak Andi Lukman, bahwa periode yang lalu itu anggaran APBD tahun 2018 tahun 2019 itu kita ketuk palu atau kita mesahkan pada bulan November. Saya masih tetap optimis, apalagi ini wajah-wajah baru ini tentu semangat baru, mudah-mudahan lebih kencang lagi. Tapi tentu tidak mengurangi daripada apa yang menjadi hasil daripada yang dihasilkan pada saat nanti pengesahan anggaran pendapatan daerah itu. Baik, kalau di periode sebelumnya kan bisa dilakukan dengan cepat, dengan konten yang juga pas, begitu, tidak asal-asalan ya Pak ya. Tahun ini juga optimis bisa demikian. Ya, saya kira karena kita ini pembahasan sebenarnya ini bersama dengan pemerintah kota, masing-masing bidang-bidang sendiri itu kan tentu dia sudah secara profesional, misalnya dari SKPD masing-masing itu kan sisa hanya kita melihat apakah ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, atau anggaran ini perlu kita tambah, perlu kita kurangi, atau perlu artinya ada semacam evaluasi tahun lalu misalnya, bahwa pada saat kita berikan anggaran sekian ternyata ini tidak bisa kau habisi. Demikian juga sebaliknya, pada saat kita memberikan anggaran tahun ini ternyata anggarannya itu tidak cukup. Tentu ini kami dari DPR untuk khususnya untuk membahas anggaran, tentu kita lebih cermat melihat hal-hal yang seperti begitu. Jadi saya kira untuk pembahasan DPR ini, kalau kita ini sepaham dengan eksekutif, khususnya daripada SKPD yang bersangkutan, saya kira tidak ada masalah. Jelas DPRD sudah sangat siap, tinggal tunggu dari Pemkot. Sudah lama ditunggu-tunggu. Baik, tanggapan Pak Rida, Pak? Ya, tentu saja dinamika yang ada di DPRD itu menjadi hal yang positif bagi pemerintah kota, bahwa setiap pengajuan rancangan anggaran itu tentu perlu mendapatkan masukan, bahwa apa yang disampaikan oleh eksekutif yang mungkin tidak terlihat itu bisa dilihat oleh DPRD, karena tentu saja DPRD dengan tugasnya dan ada ruang untuk mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat, ada yang namanya reses, ada yang namanya sosialisasi, ya tentu saja banyak masukan. Nah dari situ pada saat pembahasan bisa saja ada masukan-masukan yang kemudian kita melakukan perubahan. Jadi pada dasarnya pemerintah kota sangat terbuka di dalam DPRD mengkritisi apa yang kita ajukan. Dan pada saat yang sama kita ingin bahwa anggaran kita, performa atau kinerja yang anggaran yang kita berikan kepada DPR memang menyentuh langsung kepada masyarakat. Apalagi pejabat wali kota Pak Iqbal ini sudah menekankan bahwa pelayanan publik itu harus ditingkatkan. Jadi orientasi anggaran yang akan kita alokasikan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang muaranya kesejahteraan rakyat. Dan ini tentu saja insya Allah akan direspon secara baik juga oleh DPRD, karena kita punya pemikiran yang sama untuk kepentingan masyarakat secara luas. Baik, kita ada penelpon Pak, ada Pak Amir di Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak. Saya mungkin bertanya
apa yang disampaikan tadi Pak Haji Yunus dan senior kami Pak Rida. Saya tenaga kontrak sudah 12 tahun. Ya. Saya cuma berharap Pak Haji Yunus ini kan selama ini selalu membantu kami. Pak Rida ini selalu membimbing kami semua. Satu permintaan apa dong? Isu yang berkembang bahwa kami tahun depan itu tidak digaji lagi. Saya kira ini bisa kami titip nasib kami ini di DPR dan senior kami Pak Rida. Mungkin masuk akal juga sih, karena yang kami tahu kan 2006 dengan 2013 itu kan sudah ada surat dari Kemendagri bahwa tidak boleh lagi menambah tenaga honorer. Nah, mungkin kami berharap kalau bisa, memang selama ini menjadi beban APBD. Kami dulu 2004, 2000 ya, itu kami cuma hampir 2.000 loh. Nah, sekarang sudah 8.400 tenaga kontrak. Yang paling banyak ini 2016, 17, 18. Ya, di saat pemerintahnya Pak Dhani karena kepentingan politik, hampir dari 3.000 menjadi 8.000 lebih. Nah, kami berharap kalau memang ini membebani APBD, janganlah rugikan kami yang sudah 10 tahun, kurang 12 tahun ini. Iya, kalau bisa Pak Rida senior kami yang kami hormati, Pak Yunus yang selama ini banyak membantu tenaga honorer, kami cuma kasih solusi yang walaupun berat. Bagaimana kalau 2020 itu dirasionalisasi saja jumlah tenaga honorer? Baik, Pak Amir. Kembalikan ke angka yang 2013. Kami sudah yaitu tangkap 3.000. poinnya, Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Amir sudah bergabung bersama kami di Obrolan Karebosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Pak Rida. Ya, jadi di dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, ya tenaga honor yang ada sekarang itu akan diseleksi dan selesai tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honor. Jadi kalau ada informasi menyatakan bahwa tidak digaji tahun depan itu hoax. Itu saya bisa jamin bahwa itu berita bohong. Ya tidak ada. Jadi Adinda Amil sabar saja. Nanti seluruh proses itu tanggal 26 Oktober kalau saya tidak salah itu sudah dimulai dibuka. Kita punya jatah 526 CPNS dan P3K. 392 diantaranya itu P3K yang akan kita rekrut. Tentu di dalam rekrutmen itu diutamakan kepada tenaga honor. Jadi kalau misalnya setiap tahun pemerintah kota mendapatkan jatah atau formasi yang cukup banyak, maka paling tidak setengah dari yang ada sekarang itu bisa tertampung. Tetapi yang jelas bahwa dihentikan penerimaan tenaga honor. PJ Wali Kota sudah menekankan tidak ada lagi penerimaan untuk itu. Yang kedua, mereka ini nanti akan mengikuti seleksi. Jadi yang tidak terseleksi oleh P3K itu terseleksi oleh alam. Yang saya maksud dengan terseleksi oleh alam, bahwa pasti mereka berpikir untuk mencari kerjaan lain. Karena tidak mungkin berada di dalam situ. Walaupun saya akui secara pribadi maupun secara kelembagaan, tenaga honor itu sangat diperlukan. Dia sangat membantu kita. Ya, bahkan di Satpol PP itu kurang lebih 800-an dari tenaga honor itu untuk operasional. Itu luar biasa bantuan mereka. Tetapi ini juga menjadi aturan. Bahkan kalau saya ingin agak melebar sedikit, bahwa dengan adanya pidato Presiden kemarin yang juga akan melakukan perampingan di dalam tata kelola pemerintahan, itu memang jadi konsekuensi. Kita saja yang tenaga struktural itu nanti ya tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi itu tinggal 2. Walaupun Jimli As-Siddiq menyampaikan bahwa kita membutuhkan 3 eselon. Ya, jadi nanti tidak ada lagi pejabat eselon yang sebanyak ini. Jadi pejabat eselon 3 dan 4 kemungkinan itu akan dihapus, akan diganti dengan pejabat fungsional. Ya, jadi ini tidak dialami oleh tenaga honor saja, yang PNS pun
itu akan ditata. Nah, kenapa? Ini memang untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang kepegawaian. Yang kedua, agar orang tidak berpikir lagi bahwa nanti punya jabatan baru dia bisa melakukan sesuatu. Padahal begitu kita masuk di dalam lapangan pengabdian yang namanya pemerintahan, itu kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Jadi tidak bergantung pada jabatan. Karena jabatan fungsional itulah yang bisa menentukan apakah orang ini kompeten apa tidak. Makanya tenaga honor sekarang harus bersiap-siap belajar dengan keras agar bisa masuk P3K dan bisa mendapatkan jabatan fungsional itu yang luar biasa penghasilannya dibanding dengan menjadi tenaga honor. Jadi itu hoax ya. Lukman, kalau pandangan dari Pak Lukman sendiri terkait sinergitas gitu dari pemerintah Kota Makassar dan DPRD Makassar, so far seperti apa? Iya, saya kira kalau terkait dengan konteks sekarang ya saya kira tidak ada hal-hal yang sifatnya kemudian kita bisa melihat ada mekanisme yang sifatnya akan lebih hard ya, keras. Kita bisa yakin bahwa proses-proses kedepannya akan berjalan secara soft. Tapi kita harus paham juga bahwa konteks Kota Makassar ini kan September 2020 nanti kemudian akan memilih pemimpin baru. Yang saya kira ini akan menjadi sesuatu tantangan bagi DPRD Kota Makassar nantinya, bagaimana menjaga soliditas internal khususnya partai-partai politik yang ada di DPRD Kota Makassar ini. Karena boleh jadi proses kontestasi itu biasanya kemudian akan menimbulkan juga sedikit ritme-ritme yang sifatnya kemudian ya biasalah saya kira antar partai politik pastinya kemudian ada bias-bias yang bisa saja sampai juga ke DPRD Petarani begitu. Nah, saya kira ini yang tidak kita harapkan, mudah-mudahan berjalan secara baik, apalagi kita lihat kontestasi Pilpres, pembelahan partai politik sampai di tingkat bawah juga sudah sedemikian cairnya. Yang berikutnya adalah sekarang kita bisa melihat bahwa DPRD Kota Makassar ini kemudian baik dari sisi komposisi jumlah muka baru yang kemudian lebih besar daripada muka lama, lalu kemudian komposisi dari usia yang tadi disebutkan kemudian sudah mulai kemudian diisi oleh kaum-kaum kelompok milenial. Di kelompok perempuan juga ini ada kenaikan. Kita lihat bahwa dari periode sebelumnya 8 menjadi 13. Hanya 7 dulu. 7 menjadi 13. Ini kenaikan yang sangat signifikan saya kira. Ini bisa menangkap bahwa begini, ada 5. Ini survei terakhir di September 2019 ya. Ini dari salah satu lembaga survei. Ada 5 problem masalah pokok yang kemudian dihadapi oleh warga kota. Yang pertama terkait dengan lapangan kerja. Ini juga menjawab mungkin tadi begitu tingginya minat jumlah yang ingin menjadi PNS di Kota Makassar ini. Kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur. Yang ketiga terkait dengan problem kemacetan. Yang keempat terkait problem pelayanan. Dan yang kelima terkait dengan problem harga kebutuhan pokok. Ini 5 besar permasalahan warga kota. Yang mudah-mudahan 5 besar permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat ini bisa kemudian ada eksekusi kebijakan yang dibuat oleh bapak-bapak yang ada di DPRD Kota Makassar yang sifatnya bisa kemudian meminimalisir permasalahan-permasalahan warga kota ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa starting point Kota Makassar sekarang ini pada positionan yang kemudian bisa kelihatan di 2024 nanti ini posisinya bagaimana. Baik. Nah, satu tantangan juga bagi teman-teman di DPRD terkait program legislasi daerah yang saya kira ada sejumlah PR yang terkait dengan perda-perda yang sifatnya juga perda inisiatif yang kemarin saya kira nanti di 2020 akan lanjut. Ini juga menjadi PR. Nah, saya kira tantangannya adalah bagaimana bapak-bapak yang muka-muka lama di DPRD yang punya pengalaman bisa kemudian membimbing muka-muka baru ini. Dan yang muka baru juga harus kemudian bisa beradaptasi, bisa kemudian belajar terkait bagaimana proses-proses yang nanti harus dilalui di DPRD Kota Makassar. Baik, kita sudah di penghujung acara. Ini closing statement oleh Pak Yunus. Itu bagaimana optimisme Bapak agar DPRD Makassar dengan menyambut pimpinan baru, muka-muka baru bisa
bersama-sama bekerja dengan solid, harmonis. Ya, sekaligus tentu konsisten. harapan kita dan kita tetap berdoa kepada Allah SWT, dan kita juga optimisme bahwa DPR yang ada sekarang ini tentu insya Allah kita harapkan lebih bagus, lebih ada peningkatan dibanding yang lalu-lalu. Kenapa saya katakan seperti demikian ini? Karena di samping ada juga wajah baru, di sana ada juga kelompok yang mewakili kelompok milenial. Jadi ada perpaduan antara yang lama dan kemudian ada yang baru, dan kemudian di lebih banyak yang kelompok milenial. Tentu kan kalau yang muda-muda itu dan kemudian cerdas lagi, saya kira tentu semangatnya lebih berapi-api, dan saya kira tetap juga akan mau yang lebih baik dan lebih bagus lagi ke depan. Baik. Itu yang menjadi harapan kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Yunus Haji selaku legislator DPRD Makassar sudah berbagi di obrolan Karebosi pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Muhammad Ridha Rashid selaku staf khusus penjabat Wali Kota Makassar sudah berbagi di obrolan Karebosi. Terima kasih juga Bapak Andi Lukman Irwan selaku pengamat pemerintahan sudah berbagi di obrolan Karebosi.